Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Asmawati dengan NIM 2415101007. Di sini saya akan presentasikan tugas ketiga saya tentang analisis NBM pada pekerja dapat air. Baiklah, untuk persingkat waktu saya akan presentasikan tugas saya. Yang pertama di sini terdapat dengan latar belakang. NBM adalah sebuah metode atau kuesioner standar yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai tingkat keparahan gangguan muskuloskeletal atau MSDS yang dialami oleh pekerja di berbagai bagian tubuh, yang bertujuan untuk mengevaluasi risiko ergonomi di tempat kerja dan mengidentifikasi area tubuh yang sering mengalami keluhan atau rasa sakit, dan menjadi dasar untuk perbaikan kondisi kerja dan intervensi ergonomis guna mencegah cedera dan penyakit akibat kerja. Selanjutnya di sini ada slide pertama, yaitu tentang pola dan kluster keluhan. Berdasarkan hasil dari NBM yang saya hasilkan, bagian tubuh yang sering mengalami keluhan yaitu di bagian bahu kanan, di bagian pinggang, di bagian punggung atas kanan, dan pada paha pergelangan tangan kanan. Di sini. Keluhan di atas disebabkan utamanya karena pekerja sering mengalami pekerjaan yang berulang dan mengangkat beban dengan posisi yang kerja yang tidak ergonomis, dengan jumlah presentasi 65% yang dirasakan oleh pekerja. Slide selanjutnya yaitu tentang perbandingan dan segmentasi. Berdasarkan dari hasil analisis NBM yang saya temukan, perbedaan antara usia dan jenis tugas yaitu memiliki perbedaan pada keluhan muskuloskeletal yang disebabkan apabila semakin meningkatnya usia, maka semakin menurunnya aktivitas bekerja. Faktor ergonomi yang paling sering dirasakan yaitu pada bagian punggung yang disebabkan karena seringnya mengangkat beban kerja yang berlebihan dengan posisi yang tidak ergonomis. Selanjutnya ada tingkat keparahan dan versi persebaran. Berdasarkan dari 3 pekerja yang saya observasi di lapangan, 1-3 orang 100% mengalami rasa sakit punggung, pinggang, pergelangan tangan, dan bahu. Dan ada pun dalam rasa sakit sedang yaitu 66% yang dialami oleh 2 pekerja pada rasa sakit pada bagian tangan kanan, betis kiri lengan kanan, bawah lengan kiri, atas dan siku kanan. Sedangkan rasa sakit ringan yang dirasakan yaitu dialami oleh 1 pekerja yang diakibatkan oleh stres yang disebabkan tekanan kerja. Selanjutnya ada postur kerja dan gerakan repetitif. Berdasarkan dari observasi hasil lapangan bahwa postur kerja dan gerakan yang sering dilakukan yaitu menjongkok dengan posisi yang terlalu lama, sehingga menyebabkan punggung terasa sakit dan mengangkat beban kerja dari dataran rendah ke yang lebih tinggi dengan posisi yang salah, dan dilakukan dengan gerakan yang berulang-ulang. Dan gerakan yang paling bahaya dilakukan oleh pekerja yaitu mengangkat beban kerja dengan tumpuan beban kerja yang salah. Selanjutnya yaitu faktor lingkungan dan organisasi. Selain postur kerja yang dapat menyebabkan pekerjaan mengalami keluhan muskuloskeletal, faktor lingkungan juga dapat menjadi penyebab kerja mengalami keluhan, yaitu diantaranya suhu yang terlalu panas dan lantai yang terlalu licin. Hubungan faktor lingkungan yang terdapat yaitu akibat suhu panas yang terlalu tinggi menyebabkan pekerja mengalami dehidrasi sehingga dapat menurunkan tenaga kerja, sedangkan lantai yang licin dapat menyebabkan pekerja mengalami kecelakaan sehingga bisa menurunkan keaktifan bagi pekerja. Oke, selanjutnya yaitu analisis beban kerja. Berdasarkan hasil NBM, masih beban statis dan dinamis yang diterima oleh pekerja yang paling berbahaya yaitu di bagian punggung, karena disebabkan akibat posisi jongkok yang terlalu lama dan sering dalam mengangkat beban kerja sehingga pekerja sering merasakan sakit. Sekitar 80% pekerja mengalami keluhan rasa sakit yang sama, yang paling tinggi di bagian punggung. Beban ini tidak melebihi kapasitas yang direkomendasikan oleh prinsip ergonomi. Namun, keseringan dalam mengangkat beban kerja sekitar 19 kg dalam 1 hari dengan target 160 per hari yang dihasilkan juga dapat memberikan rasa sakit yang dirasakan, meskipun itu tidak melebihi kapasitas dari prinsip ergonomi yang telah direkomendasikan. Oke, selanjutnya yaitu prioritas intervensi ergonomi.
Berdasarkan pengendalian resiko menurut hierarki, yaitu dengan 3 level cara bekerja. Yang pertama dari segi keringanan, yaitu dengan melakukan administrasi kontrol, yaitu dengan merubah cara posisi kerja sehingga menyebabkan pekerja merasakan nyaman pada lingkungan kerja. Yang kedua yaitu dengan posisi sedang, yaitu dengan cara menggunakan APD. Pekerja dengan postur pekerja tetap dengan menggunakan sarung tangan dan alas kaki yang empuk sehingga membuat pekerja tetap berada di posisi postur yang benar tanpa membungkuk kelebihan sehingga tidak menyebabkan rasa sakit pada bagian tersebut. Sedangkan pada tingkat tinggi yaitu dengan melakukan kontrol administratif, yaitu dengan misalnya dengan melakukan pelatihan atau dengan melakukan pemeriksaan atau check up pada bagian-bagian yang sering dirasakan oleh pekerja. Adapun selanjutnya yaitu rekomendasi perbaikan workstation atau proses. Berdasarkan usulan yang saya berikan, pengendalian yang paling efektif menurut hierarki yaitu dengan administrasi kontrol dan alat pelindung diri. Contoh dari pengendalian administrasi kontrol misalnya dengan mengubah cara orang bekerja dari posisi lingkungan yang tidak nyaman tadi dapat diubah dengan membuat cara kerja yang berbeda dari yang sebelumnya. Selanjutnya yaitu dengan melakukan rotasi kerja dengan cara membuat jadwal atau adanya melakukan pelatihan khusus bagi pekerja. Contoh yang kedua yaitu dengan menggunakan alat pelindung diri seperti dengan menggunakan sarung tangan dan alas kaki yang empuk sehingga ketika mengangkat beban yang berat, ketika kaki lutut membungkuk merasakan tidak sakit akibat adanya alas kaki yang empuk sehingga beban kerja tersebut juga dapat sesuai dengan tubuh pada bagian kerja. Selanjutnya ada program administrasi dan kesehatan. Pada saat rekomendasi kebijakan atau program administrasi, misalnya sepertinya ada rotasi tugas bagi pekerja yang memiliki beban seperti mengangkat atau mengangkut galon. Mereka memiliki waktu 5-10 menit untuk memberi jeda dalam setiap mengangkat atau mengangkut beban tersebut, dan juga seperti misalnya adanya pelatihan atau sosialisasi terhadap pekerja dengan seperti adanya pelatihan dalam mengangkat beban kerja, adanya penyuluhan dari setiap keluhan-keluhan yang dirasakan oleh pekerja. Selanjutnya ada keterbatasan survei NBM. NBM memiliki keterbatasan utama seperti sensitivitas dan spesifikasi sensitif. Sensitivitas dan spesifikasi yang tidak selalu optimal yang bisa menyebabkan masa hasilnya bisa jadi salah ataupun benar, atau kurangnya cocok untuk sampel kompleks tanpa pemrosesan yang tepat, sehingga mempengaruhi kualitas data. Sulitnya menganalisis hubungan antara banyaknya variabel sekaligus dan hasilnya bisa bervariasi akibat kondisi eksperimental yang membuat reproduktivitas rendah. Dampak interpretasi bisa menghasilkan kesalahan kesimpulan sehingga memberikan gambaran pensil tentang fenomena yang diteliti kurang akurat. Untuk melengkapi analisis dapat dilakukan dengan PCR atau metode validasi lainnya untuk meningkatkan akurasi dan melakukan statistik multivariat atau metode unik untuk analisis yang lebih luas serta standarisasi prosedur dan metode kuantitatif tambahan untuk meningkatkan konstitusi hasil. Selanjutnya yaitu validasi dan tindak lanjut. Rekomendasi yang tepat harus didasarkan pada analisis yang kompresif dan pemahaman jelas tentang tujuannya. Adapun salah satu contohnya yaitu dengan mengidentifikasi dengan cermat agar pemasalah dan faktor yang mempengaruhinya sehingga kita dapat menyesuaikan rekomendasi dengan kondisi aktual dan sumber daya yang tersedia, serta kita dapat memastikan bahwa tujuan kita tercapai dengan spesifik dan dapat diukur dengan yang relevan dan memiliki batas waktu atau SMART. Selain itu kita dapat mempertimbangkan dampak potensial dari setiap rekomendasi baik secara langsung maupun tidak langsung serta alternatif yang mungkin ada jika rekomendasi utama tidak dapat diimplementasikan. Setelah kita melakukan rekomendasi yang tepat, kita dapat melakukan dengan evaluasi tindak lanjut seperti kita merancang pelaksanaan yang berjalan sesuai dengan rencana atau mencapai hasil yang diharapkan seperti dengan parameter kualitas yang seperti tingkat kepatuhan terhadap standar atau kuratif hasil.
Parameter kuantitatif seperti volume output, waktu penyelesaian, atau fashion penggunaan. Parameter dampak seperti meningkatkan kinerja penilaian, risiko, atau kepuasan pihak terkait. Dan parameter kelangsungan seperti kemampuan untuk memelihara hasil dalam jangka panjang. Dan proses ini bisa dilakukan secara berkala, misalnya per bulan atau kuartalan, agar ditetapkan dengan mengidentifikasi faktor penyebab deviasi jika ada dan melakukan penyesuaian pada rencana tindak lanjut sesuai kebutuhan. Terakhir yaitu refleksi pembelajaran. Berdasarkan dari hasil tugas yang saya lakukan di lapangan terkait tentang NBA pada dapat air, saya memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara kita untuk menganalisis suatu pekerjaan dengan menggunakan NBM, dengan mengetahui presentasi bagi setiap keluhan yang dirasakan oleh pekerja, sehingga kita dapat mengetahui bagaimana risiko kerja yang lebih utama harus ditangani, dan dapat mengetahui cara menggunakan NBM untuk menghasilkan suatu data pada keluhan yang dirasakan oleh pekerja, dengan mengetahui jumlah presentasi bagian tubuh yang terasa sakit, dan mengetahui penanganan paling utama yang harus dilakukan pada setiap pekerja yang mengalami keluhan muskuloskeletal. Oke, sekian dari saya. Terakhir, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.